Kembali lagi dengan saya Liana. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan berikan saran dan kritik yang membangun. Kali ini kita akan membahas tentang landfill. Kali ini saya berada di Panjer, Kebumen. Tepatnya di Jembatan Landfill, sebelah Tugu Landfill, sebelah barat Stasiun Kebumen. Jadi, dalam sejarah Indonesia terdapat dua perjanjian, yaitu Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Landfill. Perjanjian tersebut membahas tentang batas wilayah Indonesia dan Belanda. Jembatan Landfill adalah jembatan kereta api yang melintas di atas Sungai Lukulo. Peristiwa pelanggaran Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 yang secara terang-terangan terhadap persetujuan Linggarjati dengan melancarkan ekspansi hingga ke Gombong, mengakibatkan TNI mengadakan perlawanan dengan tetap mematuhi perintah gencatan senjata. Pihak Belanda yang pada awalnya mengambil batas wilayah di timur Kali Kemit, atau tepatnya di lokasi yang kini menjadi Monumen Kemit, akhirnya bersedia memundurkan garis setelah diadakannya perundingan dengan pihak Republik Indonesia, ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, dan diambillah kesepakatan bahwa Kali Kemit sebagai garis demarkasi atau garis status quo. Pada tanggal 27 Agustus 1947, Komisi Tiga Negara atau KTN dibentuk oleh PBB. Kemudian diadakan perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda di atas kapal Landfill pada tanggal 17 Januari 1948 sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut. Maka oleh KTN, setelah melakukan perundingan yang dipimpin oleh Panglima Divisi 3 Kolonel Bambang Sugeng dengan dihadiri antara lain Letkol Kun Kamdani, Komandan Resimen 20 selaku Komandan Korps Kebumen, Mayor Rahmat, Mayor Panuju, Kapten Subiandono, Kapten H. Sugondo, Letnan Suyono, Residen Banyumas, Bupati Banjarnegara, Bupati Kebumen, dan lain sebagainya. Belanda selalu melanggar batas wilayah, maka banyak pertempuran, khususnya Kebumen, ada juga Tugu Kemit yang menandakan pertempuran
karena Belanda melanggar perjanjian Linggarjati. Perjanjian Renville sendiri ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat. Sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan perjanjian Linggarjati. Ternyata Tugu Renville tidak hanya ada di Kebumen, tapi ada juga monumen Renville di daerah Banjarnegara dan Sumatera Barat. Ini membuktikan Belanda dulu melanggar semua batas wilayah. Lalu karena perjanjian Renville ini berkaitan dengan perjanjian Linggarjati, juga banyak pertempuran. Makanya ada juga monumen perjuangan 45 Kemit di Karanganyar, Kebumen. Di sanalah terjadi pertempuran antara pejuang Indonesia dan tentara Belanda. Tugunya tidak terlalu besar, berbentuk segi 5 dan tingginya sekitar 3 meter. Dengan landasan dicat hitam. Nah, di setiap sisinya melambangkan 5 sila-sila Pancasila yang searah jarum jam dari depan: keadilan, ketuhanan, perikemanusiaan, kedaulatan rakyat, kebangsaan, dengan landasan berwarna hitam. Ada semacam tempat pasang bendera di keempat sudutnya. Di sisi bagian depan ada prasasti yang terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama bertuliskan, "Di sini aku mati untuk Ibu Pertiwi." Sedangkan kalimat kedua, "Harapanku berbahagialah nusa bangsaku." Jadi maksudnya adalah karena Belanda melanggar perjanjian Renville, maka Indonesia sangat marah. Makanya pejuang kemerdekaan mengambil tindakan dengan menghancurkan bangunan vital milik Belanda. Demikian video kali ini. Saya Liana pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. See you in the next video.